Paris, kayaknya semua orang di dunia ini cinta sama kota ini ya. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran, di balik semua kemegahan Menara Eiffel atau antrian panjang di Louvre, ada satu teka-teki besar. Gimana caranya sebuah kota yang super populer ini bisa tetap terasa otentik? Nah, jawabannya itu semua bukan kebetulan. Oke, ini pertanyaan utamanya. Coba bayangin, jutaan orang datang setiap tahun. Gimana caranya Paris gak berubah jadi semacam taman hiburan raksasa? Gimana caranya mereka melindungi jiwanya supaya tetap jadi Paris yang asli, bukan cuma pajangan buat turis? Situasi ini tuh sebenarnya sebuah paradoks. Di satu sisi, ada tekanan pariwisata yang gila-gilaan. Tapi di sisi lain, entah gimana caranya, kota ini berhasil banget mempertahankan karakter aslinya. Aneh kan? Biar kebayang ya, skalanya, kita ini ngomongin jutaan loh, jutaan orang setiap tahun. Angka ini nunjukin taruhannya itu besar banget. Setiap sudut kota, setiap kafe kecil, setiap museum, semuanya merasakan tekanan dari gelombang manusia ini. Yap, tentu aja. Pariwisata itu ibarat pedang bermata dua. Pasti ada untungnya, gede malah, tapi di saat yang bersamaan, ada resiko yang serius banget buat keaslian budaya kota itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat perangnya dengan jelas. Di sisi kiri, dampak positifnya, duit dari turis dipakai buat ngerawat museum, buat seni, buat fashion, budaya Paris jadi dikenal dunia, ekonomi lokal juga hidup. Tapi, lihat sisi kanannya. Ada risiko budaya itu dijual murah jadi jebakan turis, tempat-tempat bersejarah jadi sumpek banget sampai warga lokalnya kegusur. Dan yang paling sedih, tradisi lokal yang otentik bisa hilang, keganti sama toko souvenir. Ini pertarungan sehari-hari. Terus, gimana Paris bisa menang? Nah, ini kuncinya. Keaslian Paris yang kita nikmatin sekarang itu bukan terjadi gitu aja. Semuanya itu hasil dari sebuah rencana. Sengaja, strategis, dan penuh perhitungan. Semuanya by design. Sekarang, yuk kita lihat langsung gimana strategi ini bekerja di lapangan. Anggap aja kita lagi tur virtual singkat ke beberapa sudut paling ikonik di Paris buat ngintip rencana ini beraksi. Pemberhentian pertama kita, Montmartre. Tahu kan, bukit para seniman yang terkenal itu, yang ada pelukis jalanan dan Basilika Sacré-Cœur. Wah, tempat ini gampang banget sih kalau mau diubah jadi pusat komersial doang, tapi nyatanya enggak. Di sini, pemerintahnya itu kerja bareng sama komunitas lokal. Ada program khusus buat melindungi para seniman jalanan, biar mereka tetap jadi jantungnya daerah itu. Alun-alun Place de Tertre, tempat para pelukis mangkal, itu sengaja ditata biar roh seninya nggak hilang, bukan cuma buat cari untung. Pembangunan komersil juga dibatasi banget. Oke, dari Bukit Para Seniman, kita pindah ke Le Marais. Ini distrik yang keren banget, arsitektur abad pertengahannya masih kental. Nah, ini contoh sempurna soal gimana cara mereka menjaga sejarah dan arsitektur. Di Le Marais, aturannya super ketat. Anda nggak bisa seenaknya renovasi bangunan di sana. Tujuannya apa? Ya buat menjaga suasana historisnya yang unik itu. Pemerintahnya juga sengaja mendukung museum-museum kecil di sini yang justru nunjukin identitas lokal, bukan cuma atraksi yang megah-megah aja. Dan pastinya, kita nggak bisa ngelewatin Louvre dong. Gimana coba cara Paris ngelola salah satu museum paling terkenal di dunia ini, plus area di sekelilingnya? Nah, ini pinter banget. Louvre itu pakai teknologi buat ngatur keramaian. Jadi semua orang wajib reservasi online biar jumlah pengunjung per hari itu terkontrol. Tapi yang lebih keren lagi itu cara mereka ngelola area di sekitarnya. Ditetapkan sebagai koridor sejarah. Artinya, Anda nggak bakal nemu papan iklan segede gaban atau deretan PKL yang bikin semrawut. Tujuannya biar suasana megah dan historisnya itu terjaga, dari luar sampai pas kita masuk ke dalam museum. Oke, setelah lihat contoh-contoh spesifik tadi, sekarang kita coba zoom out. Kita lihat gambaran besarnya. Ini adalah cetak biru seluruh kota untuk pariwisata yang berkelanjutan. Jadi, ini dia nih resep rahasia mereka yang bisa kita pecah jadi 5 poin utama. Pertama, control over tourism pakai sistem kuota dan booking online. Jadi, tempat-tempat ikonik itu nggak sumpek kayak pasar. Kedua, transportasi hijau kayak sepeda velib dan bis listrik buat ngurangin polusi. Ketiga, pelestarian warisan yang super ketat. Fasad bangunan tua itu nggak boleh diubah sembarangan. Keempat, ini penting banget buat warga lokal. Pengaturan sewa jangka pendek kayak Airbnb, biar warga Paris nggak malah terusir dari rumahnya sendiri. Dan kelima, dukungan buat ekonomi lokal kayak pasar tradisional. Jadi uang turis itu beneran dirasain sama komunitas. Nah, ini bagian yang paling cerdas menurut saya. Rencana ini tuh bukan cuma soal aturan dan larangan. Ada sisi manusianya yang penting banget. Ada program kayak Respect Paris buat ngedukasi turis, ada kampanye yang sengaja ngajak orang buat datang ke area yang lebih sepi, biar manfaat ekonominya nyebar, dan yang paling penting, festival-festival dan pasar lokal itu didukung penuh.
biar budaya sehari-hari warga Paris tetap jadi bintang utamanya. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari cara Paris menjaga dirinya? Poin utamanya adalah ini. Keaslian sebuah tempat itu nggak bisa kita temukan begitu saja. Keaslian itu adalah hasil dari perjuangan, dari proses aktif yang didorong sama komunitas lokal yang peduli. Paris nunjukin ke kita semua kalau menjaga budaya itu adalah sebuah pilihan sadar, bukan takdir. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Setelah melihat gimana Paris berjuang keras melindungi jiwanya, coba deh pikirin. Buat Anda pribadi, apa sih yang bikin sebuah kota itu terasa nyata dan hidup? Apa yang sebenarnya Anda cari waktu jalan-jalan? Nah, ini pertanyaan yang kayaknya seru buat kita pikirin bareng-bareng.